Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Menerangkan tentang sifat maaf Nabi. Padahal Nabi mampu untuk membalas. Saudara, kalau orang memaafkan tapi dia tidak mampu membalas, itu adalah satu hal yang biasa. Tetapi orang yang bisa membalas, memaafkan, itu luar biasa. Gambarannya begini. Anda jenderal, kemudian diludahi dengan tukang beca. Anda bisa menghukum, Anda bisa menghajar, tapi Anda memaafkan. Itu hebat. Daripada tukang beca diludahi jenderal. Ya karena ketakutan, mau nggak mau. Mampu untuk membalas tapi memaafkan, itu yang luar biasa. Nah, Nabi itu adalah orang yang sangat bijaksana, memaafkan kesalahan orang padahal mampu untuk membalasnya. Di satu saat Nabi pernah bagi-bagikan emas dan perak, kalung emas dan perak dari ghanimah, rampasan perang. Sahabatnya dikasih. Seorang dia dari penduduk pelosok yang tidak berpendidikan menghampiri Nabi sambil menyatakan, ya Muhammad. Tidak mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, ya Muhammad, ya Muhammad. Wallahi lain amaraka Allah an ta'dil fama araka ta'dil. Kalau Allah merintahkan Anda berlaku adil, aku menilai kamu gak adil sekarang. Maka Nabi SAW menyatakan, waihak, faman ya'dil alaika ba'di. Gimana sih kamu ini? Siapa orang yang bisa adil setelah aku? Yang lebih adil dari aku ini siapa? Akhirnya orang itu mau pulang, dipanggil sama Rasulullah SAW. Urdu alaihi ruwaidan, suruh kembali, suruh kembali. Maka Nabi ngasih lebih banyak lagi. Nabi ngasih lebih banyak lagi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW membagikan banyak emas. Ada di perang Hunain. Seorang datang, ya Rasulullah, adil, yang adil ya Rasul, yang adil. Nabi senyum menyatakan, waihak, faman adil di dalam adil. Siapa orang yang adil kalau kamu tidak menilai aku Muhammad Rasulullah adil? Faqad khibtu idzan wa khasirtu id kuntu la adil. Aku anak celaka. Akan sia-sia aku ini kalau enggak adil, kata Nabi. Sayyidina Umar mendengarkan itu marah. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ala adribu unugah fa innahu munafik. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Ini orang munafik ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ma'adallah an yatahaddatsan nas anni aqtul ashabi. Jangan-jangan aku berlindung dari Allah, nanti dari perbuatanmu ini wahai Umar akan dibicarakan oleh manusia bahwa Muhammad membunuh temannya sendiri. Sabar Nabi SAW. Nah, malah dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah dikritik. Hadhi gismatun ma'uridiya wujullah. Ini bagian ini karena cari pengaruh ini. Pilih-pilih ini kamu wahai Muhammad. Ini bukan karena Allah. Dikritik Rasulullah di belakang, bukan langsung dikritik. Ini apa ini? Kok bagi-bagi? Saya nanya sendiri nih. Ini bukan karena riya ini. Maka Nabi dikasih kabar, merah wajah Rasulullah. Nabi itu wajahnya putih. Kalau marah dikit udah kelihatan dari wajahnya. Kemudian Nabi menyatakan, rahimallah akhi Musa, laqad udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Begitu hebat itu Musa saudaraku. Bani Israel banyak yang lebih daripada ini tapi sabar. Aku harus sabar. Aku harus sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah didatangi oleh Arabi. Maka Nabi dimintai sama dia. Nabi ngasih. Ahsantu ilaik. Udah aku berbuat baik sama kamu. Udah cukup kebaikan ini. Arabi menyatakan, la wala ajmaltah. Ini bukan bernilai baik Muhammad. Inti mujamalah aja enggak sama aku. Ini pemberian terlalu sedikit ini. Tamak di ini. Marah yang lainnya. Mulut kamu jaga ya itu dan ini. Misalnya sekitar Rasulullah SAW para sahabat marah. Nabi menyatakan kufu. Diam. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam. Kemudian Nabi SAW nambahi lagi, dipanggil nama Nabi, ahsantu ilaik, udah cukup, ini cukup kebaikan untuk kamu. Naam, ya. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Terima kasih banyak. Maka Nabi menyatakan, kamu sudah bicara tadi agak ngawur. Innaka gulta ma gulta. Wa fi nafsi ashabi syai'un min dzalik. Akhirnya sahabatku ini sakit hati sama kamu. Mendengarkan ucapan kamu. Lihat bagaimana. Bukan hanya dikasih, tapi dibereskan. Jangan sampai dibenci sama orang lain. Perilakunya dia. Nggak ngajari orang untuk benci kepada dia. Kemudian, jika kamu mau, fagul baina aidihim ma gulta baina yadai. Hatta yadhaba min sudurihim ma fiha alaik. Kalau kamu mau, ucapkan seperti ini. Kamu terima kasih, kamu merasa senang dengan pemberianku. Sehingga di hati mereka enggak ada lagi kebencian sama kamu. Oh iya, wahai ya Rasulullah, ya. Kemudian satu saat dia datang kepada Nabi. Sahabat ini Arabi pernah ngomong begini kan di hadapan kamu. Sudah tak tambahi. Dia merasa senang dengan itu semuanya. Ya, bukankah begitu? Wahai si fulan, ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah membalas kamu kebaikan. Ya. Maka Nabi SAW setelah pulang itu Arabi menyatakan, wahai sahabat, ini misalnya aku dengan si Arabi ini, misal satu hewan unta yang dia tadi itu lari. Orang-orang mengejar unta tadi itu, semakinlah lari. Maka ketika yang pemilik unta yang merawat dia tadi itu mendekati dan mengambil itu unta, nurut itu unta. Digiring lagi ke mana? Ke kandangnya. Dia menyatakan, udah jangan ikut campur. Wahai orang-orang, ini unta sama kamu gak kenal, sama aku kenal, karena aku ngasih makan, aku yang memelihara, merawat dia. Maka dia diambil itu unta, dikembalikan lagi ke kandangnya sambil digiring, weh gitu, ayo berangkat. Begitu juga ini orang, aku nabi mereka. Aku yang rahmat sama dia. Aku yang ngajak dia beriman. Ketika dia melakukan itu, kamu menghardik, kamu keras kepada dia, semakin jauh. Apalagi kamu bunuh, bisa kafir ini orang. Karena itu, aku yang tahu bagaimana untuk mengembalikan dia imannya, mengembalikan dia untuk berbuat baik dan husnudon kepada nabinya. Aku ajak, akhirnya kembali dia beriman. Biar aku yang urusi, intinya usah ikut campur, kata dia. Masya Allah, tuh lihat bagaimana Nabi SAW punya jiwa pemaaf yang begitu besar. Enggak ada dendam. Saudara, kalau Anda enggak ngasih dikritik sama orang, itu biasa. Tapi udah ngasih, tapi dikritik. Dicaci lagi. Tapi Nabi tidak berhenti, tetap ngasih. Sampai orang tadi itu berterima kasih, sampai orang tadi itu puas. Itulah kehebatan beliau SAW. Sahabat Anas meriwayatkan ada seorang perempuan Yahudi datang kepada Rasulullah dengan membawa daging yang lezat, tapi udah diracun.
Kemudian daging tadi itu berkata kepada Nabi, la takulni, jangan kamu tadi itu makan kepada aku karena aku sudah diracun. Panggil si Yahudi, ya, kamu ngeracun ini untuk aku ya? Hah? Maka dia menyatakan, iya, aku ingin bunuh kamu wahai Muhammad. Kenapa katanya? Karena Nabi menyatakan, wa maka Allah sallallahu ala dzalik. Hah? Enggak mungkin kamu akan bisa membunuh aku karena sudah Nabi dijamin. Hah? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu wahai Muhammad daripada dibunuh oleh manusia. Hah? Kemudian Nabi bertanya kepada si Yahudi, apa tujuan kamu? Ya, kalau kamu Nabi selamat, kalau kamu tidak Nabi mati. Sahabat marah, afalan aqtulha ya Rasulullah, aku bunuh dia ya Rasulullah. Enggak, jangan, dibebaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat bagaimana. Hah? Masya Allah. Dan itu di waktu perang Khaybar saat itu. Bahkan Nabi SAW pernah disihir oleh Yahud. Dan Nabi SAW dikasih kabar oleh malaikat Jibril di mana diletakkan itu sihir. Sampai dibongkar dan disitu ada ugot. Akhirnya Nabi SAW membongkar itu semuanya sampai akhirnya hilang itu. Dan Nabi SAW tidak membalas, tidak membunuh. Ya, sampai turun ayat Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati as-sahirat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Naam. Banyak sekali ada di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada beliau. Pertanyaannya, apakah kita biarkan orang yang mencaci Nabi ada di zaman sekarang? Enggak. Tidak. Itu haknya Nabi untuk memaafkan. Kalau Nabi itu dicaci, haknya Nabi untuk memaafkan. Tapi bukan haknya kita untuk memaafkan. Kalau Nabi memaafkan selesai. Tapi kita nggak boleh. Kita kasih gambaran. Ada orang mencaci kamu, haknya kamu untuk memaafkan. Apakah saya boleh memaafkan orang mencaci kamu? Sudah saya maafkan, Anda mencaci dia. Nggak punya hak Anda nggak punya hak. Paham ya? Karena itu kalau mereka mencaci Nabi, Nabi memaafkan, itu haknya Nabi. Tapi kita nggak boleh memaafkan kesalahan orang lain yang mencaci orang lain, mengganggu orang lain. Nggak boleh. Biar orang mencaci kamu maafkan, nggak apa-apa. Ente kalau dicaci, nuntut pencemaran nama baik. Nabinya dicaci rahmatan lil alamin. Sok jadi nabi ente. Kamu yang keliru. Kamu nggak boleh memaafkan orang lain tadi itu mencaci orang biasa, apalagi mencaci nabi kamu. Adapun Nabi memaafkan, itu haknya Nabi, bukan haknya kamu itu. Inilah kekeliruan orang yang ingin tampil dan sering membawa ayat rahmatan lil alamin dengan cara-cara yang tidak logis, cara-cara yang tidak benar semuanya. Ini adalah kekeliruan dan kebodohan dan pembodohan namanya. Dan pembodohan. Karena itu awas, hati-hati. Jangan berdalih dengan Nabi memaafkan berarti kamu punya hak untuk memaafkan. Nggak ada. Jangan sama Nabi, sama orang lain nggak punya hak inti memaafkan. Nggak sama orang lain aja nggak punya hak inti memaafkan. Haknya diri kamu boleh kamu memaafkan dan itu bagus. Nabi mencontohkan, nih aku diginikan aku maafkan. Kamu kalau digitukan kamu maafkan. Tapi untuk kesalahan kepada orang lain nggak bisa dimaafkan. Nggak ada bisa dimaafkan. Nah, wallahu a'lam. ولما أتينا بالمناسك وانقضت وذلك فضل من كريم وقادر حثثنا المطايا قاصدين زيارة
حبيبي رسول الله شمس الظهائر وسرنا بها نطوي الفيافي محبة وشوقا إلى تلك الجباب الزواهر فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا يزري بعرف العنابر وأشرقت الأنوار من كل جانب ولا حسنا من خير كل المقابر مع الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافري إلى مسجد المختار ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر إلى حجرة الهادي البشير وقبره وثم تقر العين من كل زائر وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر بها يحصل المطلوب في الدين والدنا ويندفع المرهوب من كل ضائر بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله فانهض وبادري وإياك والتسويف والكسل الذي به يبتلى كم من غبي وخاسر فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته قصدا على العين سائري فبورك من قبر حوى سيد الورى وسام الدرى بحر البخور الزواخر نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى مبيد العدا من كل غاو وغادر بعيد المدى ما ضل عبد به اقتدى مزيل الردى للحق داع وآمر إمام له التقديم في كل موطن وصدر على الإطلاق من غير حاصر له تتبع الرسل الكرام وتكتفي
لآثاره في وردها والمصادر. نبواته كانت وآدم طينة وفيه انتهت غايات تلك الدوائر. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر. نبي الهدى لا تنسني من شفاعة فإني مسيء مذنب ذو جرائر. ألا يا رسول الله عطفا ورحمة لمسترحم مستنظر للمبارر. ألا يا حبيب الله غوثا وغارة لذي كربة مسودة كالدياجر. ألا يا خليل الله نجدة ماجد كريم السجايا كاشفا للمعاسر. ألا يا أمين الله أمنا لخائف أتى هاربا من ذنبه المتكاثر. ألا يا صفي الله قم بي فإنني بكم وإليكم يا شريف العناصر. فأستغفر الله العظيم لزلتي وعجزي وتقصيري وعظم جرائري وأسأله توفيقا وأمنا ورحمة ولطفا ويسرا كاشفا للمعاسر. وللعفو والغفران والصفح أرتجي من الله غفار الذنوب الكبائر. فظني جميل في إلهي وخالقي وحسبي به في قابل التوب غافري.
Nah.